Cerita ini diangkat berdasarkan realita kasus yang sering terjadi. Namun, cerita ini dibuat hanya untuk mendukung nilai UAS dan menjadi edukasi banyak orang agar tidak melakukan tindakan korupsi. Mengisahkan sebuah kantor dinas sosial pemerintah di sebuah pulau wortel, yang dimana divisi tersebut diisi oleh wanita-wanita hebat. Suatu ketika, di antara mereka ada yang akan naik pangkat menjadi pemimpin di divisi tersebut. Suasana setelah rapat. Capek banget sih. Ya, udah kelar. Oh ya, mau nggak kerasa ya kita ya, meskipun diberikan banyak tugas, nggak kerasa masih bisa bertahan selama 5 tahun ini. Dari aku dulu baru lulus S1, ya bersyukur sampai sekarang udah masuk ke umur yang ya lumayan persiapan untuk menikah lah. Masih bisa bekerja di sini, terus juga dari Siona jomblo sampai udah mau tunangan aja nih. Kayak udah dirasa Jangan tapi aku kok sempat kepikiran ya, kalau misalnya aku itu dipecat atau aku berhenti dari sini tuh pasti nyesel banget sih. Soalnya nih ya, di sini tuh kan selain fasilitasnya lengkap, gajinya tuh juga lumayan gede. Nah, apalagi teman-teman dari divisi lain tuh baik banget loh sama kita. Menurut kalian gimana? Iya sih, bener. Divisi lainnya emang baik banget, terutama Pak Bayu. Soalnya kemarin aku dibeliin jawaban sama tas baru. Tas keren ini loh. Oh my god, ya sih, kayaknya yang branded banget sih. Ya, hati-hati loh sama Bapak Bayu. Dia mencoba ya supaya tuh sama cewek kayak kamu, cantik, muda, punya bodi yang menggoda. Awas kamu yang laporin kemudian kamu tahu rasa. Ih, cukup banget sih. Siapa juga yang mau sama Pak Bayu yang udah beristri dan punya anak baik. Toh dia juga lebih tua dari aku 5 tahun. Ntar juga pensiun. Nanti sama anaknya yang berdua itu, walaupun bodong dikit sih. Ada masih makin aja ya, nggak apa-apa kata anaknya. beberapa bulan berlalu ketika Pak Bayu telah tiada dan kenaikan jabatan telah dilakukan. Bu Novi telah menjadi kepala dinas sosial yang baru.
dengar-dengar nih ya sekarang ponakannya yang cewek jadi kepala dinsos itu kan anak-anaknya kan nggak ada yang mau nih gantiin posisinya Pak Ulun. Dan ya kalau kita ingat ya, dulu kan pernah tuh kelihatan si Novi itu ambis banget. Dia itu pengen naik jabatan jadi kepala dinsos. Menurut kalian tuh gimana sih? Masa sih? Aku nggak denger. Kan aku kemarin tidur. Nanti bisa-bisanya orang-orang kamu malah tidur. Orang hebat itu kalau mereka tuh tidur. Tuh contoh positifnya negara presiden, mantan presiden negara tetangga, toh bisa dengar apa sambil tidur. Hebat kan? Berarti kamu hebat ya? Ngawur. Emang kamu hebat kayak presiden di negara sebelah itu? Enggak sih. Nggak usah dibikin panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mending kita ke kantin sebelum ngomongin jam istirahat, sebelum nantinya kita dimarahin sama si kepala divisi kita yang baru itu. Squeak, squeak. Setelah sekian lama, aku bisa duduk di sini dengan jabatan ini, dan aku akan bekerja sebaik mungkin. Akan keemban jabatan ini dengan baik, pasti. Jika itu tidak terjadi, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Permisi Bu. Selamat pagi, saya ingin menambahkan berkas saya. Permisi Bu. Ya, masih Loh, kok segini? Ada yang nggak beres nih. Akan kita cek lagi. Apa nih? Kalian sadar gak sih? Novia itu sekarang gak pernah kumpul bareng kita lagi. Dulu aja waktu dia masih belum menjabat, meskipun dia ponakan Pak Bayu ya, tapi dia tuh sering kok nongkrong sama kita silakan. Sekarang buru-buru nongkrong, ketemu aja jarang. Aku juga dengar jam istirahat itu dia pakai mobil dinas resto, dan dia itu sering datangin artis-artis kondang gitu loh. Kayaknya dia main deh sama-sama satu artis kondang. Ya nggak usah dipikirin lah, karena dari dulu kan si Novi itu emang pintar mencari muka untuk mendapatkan posisi jabatannya yang sekarang itu. Dan ya kalau kita sadari kan kebanyakan seorang yang sudah ada di posisi tinggi sebagai seorang pemimpin dengan memiliki kekuasaan atas segala-galanya itu pasti lupa akan yang terdahulu, dan dia akan seakan-akan melihat ke atas dan lupa untuk melihat ke bawah. Ya ujung-ujungnya dia mungkin akan diselimuti oleh bayangan kegelapan mungkin. Bener tuh, bener, kayaknya udah pelan sendiri kayak kegelapan sih. Soalnya kemarin
aku juga dimarahin cuma gara-gara jatuhin kopi ke lantai. Padahal dia yang nyenggol pas apa. Terus dia malah jadi-jadinya di depan pejabat-pejabat lain. Ih, tahu banget. Kasihan dirimu. Tapi aku akhirnya dapat juga dimarahin. Katanya gini sih, kok bisa ya datanya nggak balance dan masih banyak omongan lagi. Kok jadi gitu ya si Novi sekarang? Apa mungkin dia kan disinggung di bayangan ke-8? Udah. BTW dari tadi banyak kegelapan mulu ya. Gini nih keseringan nonton sinetron Magic. Iya, ada benernya juga tahu. Ya aneh juga sih kadang. Masa gara-gara hal kecil langsung marah banget. Oh iya, pernah waktu itu saat ada kunjungan dari pihak pusat, waktu itu kayak kelihatan kalau dia lagi nyembunyiin sesuatu, terus seakan-akan malah nyalahin anggota-anggotanya. Dan aku bingung, kenapa ya dia bisa berubah kayak gitu, padahal dulu ya beda banget sama yang dia sekarang ini, gara-gara posisi itu. Iya, bener juga ya. Kayak dia tuh berubah banget tuh, nggak kayak yang dulu gitu. Sekarang jadi kayak aneh. Kalian di sini digaji untuk gibah? Enggak kan? Kalau kalian mau gibah, nggak usah kerja di sini. Kita lanjut kerja lagi. Udah yuk kerja lagi. Ya halo sayang. Ya sabar dulu ya sayang. Sekarang uangnya lagi aku usahain kok. Pokoknya nanti kalau uangnya udah ada pasti aku kasih ke kamu. Belum sayang. Tadi ada yang datang nih. Permisi Bu. Ya. Silakan masuk. Saya baru berkas pengeluaran untuk bulan ini. Permisi Bu. Tunggu. Kamu diam di sini. Bentar saya cek dulu. Loh, kok ini nggak balance? Data pengeluaran surat sama dana yang tercantum itu nggak balance. Maaf Bu, dana yang Ibu berikan untuk divisi kami memang segitu. Dan itu balance dengan dana yang kami dapatkan. Nggak balance ini. Ya udah, saya cek ulang. Data kirimkan ke saya filenya. Silahkan bawa berkas itu dan kamu buat. Silahkan. Baik Bu, permisi Bu. Ya, akhirnya balance. Uang yang aku pakai selama shopping akhirnya nggak kelihatan. Juga selama ini aku kerja, jadi boleh dong nikmatin uang negara dikit. Dan lagi kecil, pengen makan enak, perawatan diri juga mahal. Jadi kepala dinsos kan harus selalu tampil elegan, harus selalu tampil cantik. Masa kepala dinsos kayak pembunuh? Udah jam 2 siang, jadi aku mau pulang Siapa juga yang marah? Kan aku kepala dinsosnya. Besokan harinya,
Yona yang terus mengecek kebenaran data dan terdapat kejanggalan. Wah, ada yang gak beres nih kayaknya. Harus diskusi sama teman-teman gak sih? Iyalah, harus jelas-jelas aneh gini. Nambah pusing aja sih. Teman-teman dulu. Kalian tahu gak sih? Ada berita heboh tuh. Apa sih? Gampang banget deh. Kalian tahu gak sih? Kan kemarin tuh lihat data pengeluaran dari divisi lu. Nah, tadi pas aku ambil ternyata angkanya itu dirubah tahu dari 50 juta sampai jadi 70 juta. Coba kalian lihat. Waduh. Padahal kan uang yang kita alokasikan kan 50 juta. Aneh banget gak sih? Lah, divisi kita juga. Tadi aku dengar di kantin dari divisi lain juga bilang gitu. Katanya pengeluarannya tuh ditambahin. Pasti ada main. Kayak ada hal yang menjanggal gak sih ini? Gak bisa dibiarin sih kalau kayak gini. Ketika semua mulai curiga dengan posisi Bu Novi, mulailah dilakukan penyelidikan. Nindya mengendap-endap masuk ke ruangan Bu Novi dan menaruh handphone yang disembunyikannya di ruangan dan keluar. Tak lama kemudian, datanglah Bu Novi ke ruangannya. Diceritakan, pembicaraan Bu Novi tertangkap pada rekaman suara handphone yang disembunyikan dan merekam isi kelicikan di pembicaraannya. Dalam melanjutkan mengubah-ubah jumlah nominal di dalam data yang akan nantinya dicek oleh pusat. Akhirnya dapat lagi. Sia-sia belajar korupsi dari teman dulu. Sekarang tinggal ubah data. Kemarin aku pakai uang di divisi 3 berapa ya? Sekitar 13 jutaan kali ya. Jadi tinggal ubah ini, dan tambah ini. Dan jadi deh. Jangan sampai salah data lagi deh. Kalau salah dikit, belajar dikit, kan berapa deh? Aduh, sakit banget, mau lagi. Ya, kita dulu. Semoga aja jangan berhasil. Guys, aku berhasil dapetin bukti tadi di kantor ruangan Novi. Dengan yang aku dengerin. Akhirnya harus lagi sia-sia belajar korupsi dari teman dulu. Sekarang aku mau cek uang di divisi 3 berapa ya? 13 juta. Jadi oh my god. Jadi deh. Jangan sampai salah lagi deh. Biasa dikit kan berapa? Wah, nggak bisa dibiarin nih. Yuk kita lapor polisi aja yuk. Betul. Kita lapor aja dia.
Bu, ini ada surat dari Departemen Sosial Pusat untuk Ibu. Oh ya, sini saya baca dulu. Lain kali kalau ada surat dari pusat tuh, langsung kasih ke saya. Aku tuh kerja lagi banget. Loh, surat pemecatan. Apa maksudnya ini? Atas dugaan tindak korupsi. Kapan saya korupsi? Kamu disengaja memecah tempat saya. Sudah, alasannya dulu. Yang saya tahu Ibu merasa tidak kalau Ibu korupsi. Sudah. Panggil divisi keuangan semuanya sekarang. Tidak ada yang memanggil kami lagi, Ibu Kepala Divisi. Kami semua ada di sini. Udahlah, Anda jangan menyalahkan kami atas apa yang terjadi saat ini. Anda sudah tahu benar bahwa kami sudah menjalankan tugas kami dengan baik. Dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran data, bukan mengubah data seperti Anda. Dan kami juga sudah cerita dari beberapa bulan yang lalu bahwa ada kejanggalan di sini. Dasar penipu ya kalian semuanya. Kalian semua pembohong. Akan melaporkan kalian semua atas pencemaran nama baik. Laporkan saja kami, bukti sudah ada di sini. Siapa yang berbohong? Siapa yang berkuasa dengan dihantui oleh mereka semua? Siapa yang bekerja dengan benar? Kesalahan kamu tak tahu diri. Kalian saja sebut kecil dan injak-injak setiap hari. Dan tidak pada melakukan itu padaku. Kalian iri kan? Bilang aja. Iri kata Ibu. Apaan sih dibilang iri? Ingat ya, Bu, sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang baik seperti ajaran Hindu. Nggak kayak Ibu sebagai pemimpin kok korupsi. Nggak tahu ya, dalam agama Hindu itu ada teks-teks sastranya. Sok banget kalau jadi pemimpin. Bener banget kok apa yang dibilang sama yang mana. Dengan begitu mungkin akan bisa membuat kita lebih mudah tidak diselingkuhi oleh bayaran kegelapan dengan menggelapkan uang atau korupsi seperti Ibu. Nah, kalau udah kayak begini siapa yang akan disalahin? Kan salah itu. Polisi udah datang untuk menjemput Ibu. Jelasin semuanya sejelas-jelasnya di kantor polisi.